Demo yang terjadi baru-baru ini yang heboh sejagat maya, apa penyebabnya Pak Ustadz? Enggak lain, enggak bukan gara-gara lidah. Kan gara-gara segelintir lidah orang yang tak bertanggung jawab toh. Cobalah bayangkan, lidah ini tajam Pak, tajam Bu. Lidah ini jangankan dia ngomong, kalau kata orang Jawa dia melet-melet depan orang, ngamuk orang itu gara-gara lidah ini. Nggak percaya coba depan uak tua keluar lidah awak mengamuk dia. Ini lidah ini tajam, lidah ini. Kalau dalam pepatah Arab dikatakan al-lisan shaghirul jirmi wa azamil jurmi. Lidah itu katanya walaupun pipih tidak bertulang, tapi manfaat dan mudarat yang dihasilkannya cukup besar. Itulah lidah. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah yaumal akhirah wa zakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Pertama sekali yang terhormat Bapak Geci Gampong Sidodadi, Bapak Trimo. Ini saya sama Pak Trimo ini Prof sama-sama satu marga karena ujungnya sama-sama O. Aku heran juga, namaku kan Hendra Wibowo, kenapa jadi Wijaya di sini? Iya, makanya aku terkejut Pak, kapan pula aku berubah namaku? Nah ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Tuhaped Gampong Sidodadi, ini kalau saya tanya Profesor, ini DPR-nya Gampong Sidodadi. Ini DPR kita pun tingkat Gampong ada Bu, ini luar biasanya Nangro Aceh Darussalam ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua BKM Al-Iftah Gampong Sidodadi, yang tadi juga telah memberikan arahan dan bimbingan di hadapan kita. Yang saya ambil tadi arahan dari Pak Ketua BKM, habis acara kita nanti masih ada santunan lagi. Ini luar biasa ini Pak. Apakah sudah diwakili yang tadi atau masih ada lagi? Ini pokoknya santunan terus Bu. Kemudian yang terhormat Bapak Khatib Gampong Sidodadi, ini orang hebat nih, Bapak Profesor Dr. Haji Ismail Fahmi Ar-Rauf Nasution MA. Ini orang hebat, orang sibuk juga. Saya telepon, Prof di mana? Masih di Medan. Tiba-tiba begitu saya sampai Langsa, beliau udah sampai duluan Bu. Kemudian yang terhormat Bapak Imam Gampong Sidodadi, baik untuk tingkat Gampong maupun tingkat dusun yang berhadir pada malam hari ini. Kemudian yang terhormat Ketua Panitia, ini anak muda kita yang cukup energik. Karena saya lihat di beberapa tempat saya memberikan mengisi acara maulid, baru malam hari ini agak mirip-mirip konser Pak. Iya betul, agak-agak mirip-mirip konser. Saya lihat lampunya, saya tengok di atas Bu, ini luar biasa ini. Ini kan lampu dangdutan ini Pak. Tapi mudah-mudahan lah, ini bagus luar biasa Pak. Coba tepuk tangan untuk panitia dulu lah. Nih. Kemudian yang sama-sama kita hormati, ini kori kita, imam kita, ini Imam Masjid Raya Kota Langsa. Ini luar biasa suara beliau tadi Bu, indah kita dengar, nyaman di telinga kita. Kalau kata kami orang dari asahan, lemak di telinga. Inilah dia Pak.
apalagi sholawatan tadi. Saya udah cemas juga, biasanya kalau sholawatan berdiri lama ketua BKM, tapi ini cepat. Tadi malam aku ngisi maulid Bu, hampir setengah jam berdirinya, ditambah aku lagi 1 jam, 1,5 jam berdiri. Tapi ini luar biasa, tadi kori kita cepat membawakannya. Kemudian yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, seluruh jemaah yang alhamdulillah berhadir dalam kesempatan ini. Bapak ibu yang kami muliakan, malam ini kita sama-sama bersemangat memperingati Maulid Nabi. Betul Bu? Betul? Yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah manusia hebat Pak. Yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah manusia super. Super apa Ustadz? Super hebatnya. Bahkan sangkinkan hebatnya manusia yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini, Allah dan para malaikat bersolawat kepadanya. Makanya pantas kita peringati maulidnya pada malam ini. Bahkan yang paling hebat lagi, Nabi Muhammad ini basyarun lakal basyara, manusianya sama seperti kita imam, tapi tak serupa, atau serupa tapi tak sama Bu. Contoh, ini contoh nih, Nabi Muhammad makan, kita juga makan, tapi kualitas makan Nabi dengan makan kita tidak sama Pak. Kalau Nabi Muhammad makan setelah lapar, sebelum kenyang berhenti. Lah kalau makan kita kan lain, makan setelah lapar, kalau nggak kenyang betul nggak berhenti. Makanya beda makan kita sama makan Nabi. Itu satu. Yang paling hebat lagi itu Nabi kita nih Bu. Nabi Muhammad tidur, kita juga tidur, tapi kualitas tidurnya Nabi dengan kita tak sama. Kalau Nabi Muhammad tidur, matanya yang merem namun hatinya enggak. Lah kalau kita tidur, mata merem, hati merem, tuh maling masuk rumah kita nggak sadar sama sekali. Beda kualitas tidur kita sama Nabi. Bahkan yang paling hebat lagi nih, ini Bapak Ibu ku bawa cerita sejarah dulu sikit-sikit, karena ada Pak Profesor nanti yang melanjutkannya beliau, aku sikit-sikit aja nih Pak. Dan Nabi Muhammad itu di dalam kitab Nurul Yakin diceritakan tuh, waktu kami belajar di pondok pesantren dulu. Ini luar biasa Nabi kita ini. Pada waktu malam peristiwa hijrah itu Nabi itu ditargetkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab wajib mati Pak pada malam itu. Tapi kan Abu Jahal sama Abu Lahab lupa Bu, kue lewat juga, tengoklah aku Bu. Ini gara-gara kue lupa Pak. Kurasa nggak di Sumatera Utara, nggak di Nangro Aceh, sama aja kalau udah masalah kue ini. Ya Allah. Hilang perasaan gara-gara kue Pak Geci. Gawat ini memang. Lewat aja lah kue, terima. Ini enggak. Ya Bu ya. Iya. Ayo panitia, cepat kuenya sama air minumnya itu. Hilang konsentrasi Bu. La haula wala quwata illa billah. Nih. Cemana Bu, lanjut. Iya, kue udah dapat. Iya. Cepat kasih kuenya. Itu kue kan? Iya, cepat saya kasih kuenya biar apa kita. Ibu tuh nengok-nengok kue terus. Udah, kita tinggalkan kue, kita lanjut lagi. Nah, pada waktu malam peristiwa hijrah itu Nabi Muhammad itu ditargetkan mati oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi Pak Abu Jahal sama Abu Lahab ini lupa kalau pengawal para nabi itu penjaganya 70 malaikat. Lah kalau penjaga kita ini kan hanya 2 malaikat, 1 rokib, 1 atid. Ini malam nih kita dicatat sama rokib sama atid nih Bapak Ibu. Ibu yang sana kata rokib sambil dengarkan ceramah, kakinya selonjoran di kursi, dicatat sama rokib. Luar biasa memang. Tapi nggak apa-apa, tetap datang Pak. Itu rokib yang nyatat Pak. Ibu yang sana kata rokib sambil dengarkan ceramah, ngunyah kue, matanya merem, itu rokib yang nyatat itu. Ini luar biasa. Kalau Israel yang nyatat, kabur kita Pak.
Ini Raqib yang nyatat, Bu. Tapi nggak apa-apa. Inilah kita manusia yang lemah ini, ya kan? Tapi kalau Nabi itu 70 malaikat yang menjaganya, makanya nggak bisa diapa-apain. Kata Allah, Muhammad, iya ya Allah, malam ini kau tinggalkan rumahmu, kau jangan tidur lagi dalam rumahmu. Iya ya Allah. Jangan kita bayangkan rumah Nabi itu macam rumah kita di Kampung Sidodadi ini. Rumah Nabi itu sederhana. Kalau orang ngintip dari luar, yang dalam tahu siapa yang ngintip, Bu. Yang di luar juga tahu siapa yang ada di dalam. Bayangkanlah sederhananya rumah Nabi Muhammad. Jadi pada waktu malam itu ditargetkan mati Muhammad. Jadi kata Allah, Muhammad, malam ini kau tinggalkan rumahmu, jangan tidur di rumahmu. Baik ya Allah. Dalam rumah itu ada 3 orang, ada Nabi, ada Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Kata Rasul, Ali, malam hari ini Ali, kau ambil selimutku, kau tidur di tempat tidurku. Ya, apalagi itu? Ya nggak apa-apa, Bu. Inilah romantika maulid ini, Pak. 2 malam yang lalu maulid mati listriknya, Pak. Puam. Genset pun rusak. Ya aku duduk aja lah, yang penting udah diundang. Ceramah nggak ceramah, pulang mana aku tahu itu. Tinggal aku udah sampai, aku bilang. Nah ini Pak Geci, luar biasa maulid ini memang. Udah, Bu, biar aja kue itu lewat. Nah, jadi Pak, pada malam itu Rasul perintahkan Ali, Ali, kau ambil selimutku, kau tidur di tempat tidurku. Baik ya Rasul. Ali sudah tahu resikonya tidur di tempat tidurnya Nabi bakalan mati. Tapi kenapa Ali mau? Besar kali cintanya kepada Rasulullah. Sama kayak masyarakat Kampung Sidodadi ini, besar cintanya kepada Rasulullah. Tadi pas makan luar biasa hidangannya, Bu. Terakhir ditutup sama kopi. Tadi aku duduk di situ, ada air mineral putih lagi. Sampai kemari ku tengok air kelapa. Mungkin mau pulang bandrek ini, Pak. Lengkap ini, Prof. Luar biasa ini. Nah, jadi Ali itu mau dia mati demi Rasulullah. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Ustaz? Karena cintanya begitu besar kepada Nabi Muhammad. Bu, kalau udah cinta, apapun nggak dipikirkan lagi. Coba ibu tengok tuh, Ruben Onsu. Kenal Ruben, Bu? Kenal? Aku enggak, aku cuman tahu aja. Ini Ruben ini presenter kondang, presenter terkenal. Istrinya cantik, Sarwenda, keturunan Tionghoa. Anaknya luar biasa, tampan dan cantik-cantik. Tapi memang itulah kalau bahasa mahabbah, bahasa cinta itu. Bukan dia benci sama keluarganya, tapi memang hatinya telah terpaut kepada Islam, akhirnya memeluk Islam. Didorong juga rasa cintanya Desi Ratnasari, Bu. Jadi kalau udah cinta itu nggak usah cerita lah. Izin Prof, saya tugas sehari-hari saya di kantor urusan agama. Dalam minggu ini aja, Pak Geci, itu yang datang nikah ke kantorku, aku juga bingung. Minggu ini itu duda sama janda semua yang datang. Dalam hati saya, apa nggak ada lagi yang gadis ini? Benar Pak Geci, duda sama janda terus yang datang. Jadi saya tanya lah, apa nggak ada lagi yang gadis? Nggak tahu lah Pak Ustadz, pokoknya yang datang duda sama janda terus. Datang yang terakhir, pasangan yang terakhir itu luar biasa. Kenapa luar biasa Pak Ustadz? Ini si ibu ini, dia datang itu nikah dia yang ke-8. Kurasa lari sekali ibu tuh Pak. Nikahnya yang ke-8. Jadi kutanya, ini jadi calon suami yang keberapa? Yang ke-9. Yang 8 mana? Meninggal. Kutanya sama calon suaminya, yakin abang mau sama ini? Cemanalah Ustadz, aku udah pasrah mati-mati lah. Akibat apa tuh Bu? Tuh kalau bahasa cinta, bahasa mahabbah itu. Jadi Nabi Muhammad tuh para sahabatnya begitu. Nggak salah kalau di Dangro Aceh Darussalam maulidnya 3 bulan berturut-turut. Kenapa? Besar rasa cintanya. Coba tengok kita sholawat tadi luar biasa. Dari mulai tadi penampilan sholawatan yang pertama luar biasa, dan nada Jawanya dibuatnya. Memang sholawat kalau di Indonesia ini nggak ada yang sama nadanya Pak Geci.
Nggak ada yang sama. Kami di Binjai Bu, di tempat kami sana 3 nada solawat, lain-lain semuanya. Untuk perkotaan lain, untuk agak ke kampung sikit lain, untuk tingkat dusun beda Prof. Ada solawat kami sana begini, salatullah salamullah, ada ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pernah ibu dengar? Ada lagi solawat kalau tingkat agak kampung lain lagi, salatullah salamullah, ada orang mantan biduan semua, ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nyambung Pak, berarti paham. Ada Prof lain lagi solawatnya tingkat dusun betul, tingkat apa namanya, kalau kita lorong lah ya, kebetulan satu lorong itu dari Jawa Timur semua, lain nadanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Ku cari nadanya, rupanya dada mendiang Didi Kempot. Anglia numpak perahu layar, itu nada solawatnya Bapak Ibu. Tapi sama-sama solawat Ustadz, sama-sama solawat mengagungkan Rasulullah. Lah kalau nada Quran izin Ustadz kan udah ada bayati ijaz nahawan. Kalau solawat tuh Pak Haji biasa, kenapa? Berbeda, nggak ada yang sama Bu. Mohon maaf, dari mulai Sumatera Utara sampai Nangro Aceh Darussalam, jangankan solawat, model jilbab aja nggak ada yang sama. Pulang pengajian Yasin Jumat, ada model jilbab uak tuh pasrah tapi tak rela, mereng kanan mereng kiri, rambut pun menampak nada. Itu pasrah tapi tak rela. Kalau lagi model jilbab mau undangan pesta segala macam, bunga di atas kepalanya lengket, pap. Dipanggil pun nggak negur lagi, udah mana Kak, nggak tahu lagi dia Bu, kenapa? Berat kali bunganya di kepala. Ada. Itu di Indonesia Pak, cuman di Nangro kita Sumatera Utara sama modelnya, nggak ada bedanya dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kalau kita tengok macam Brunei, macam Malaysia, macam Thailand, Patani, itu model jilbabnya sama semua dan warnanya sama. Kalau kita nggak ada yang sama. Makanya perbedaan dijadikan sebuah keberagaman, sehingga dengan keberagaman kita menjadi saudara. Enak kalau hidup bisa begitu. Ini malam hari ini luar biasa Pak, kita mengaku sebagai saudara. Coba tengok, bayangkanlah contoh, Pak Trimo ini kan orang Jawa ya Pak. Nah, kalau geci itu kan kalimat kita di Aceh kan Pak. Bayangkanlah gecinya Trimo. Penceramanya Wibowo, jadi Bro. Jadi udah Pak. Inilah keberagaman. Keberagaman ketua panitia, begitu memang kita dalam hidup ini. Apalagi kalau ada orang berbuat baik, jangan orang berbuat baik itu dilarang-larang, biar dia berbuat baik Pak. Saya kalau orang berbuat baik nggak pernah kularang Bu, yang penting dia masih mau sholat, rukuk, sujud menghadap Allah. Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi. Begitu Ali tidur, kata Nabi, ya Abu Bakar, tengah malam kita keluar. Baik ya Rasul, tapi musuh di luar ya Rasul. Tenang kau ya Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tadi dipraktekkan Allah sama saya. Tadi tiba-tiba aku bilang sama kawanku, adikku yang bawa mobil, ngopi dulu lah, ini mumpung kita di Nangro. Iya bang, pergilah ke ATM BSI Bu, ambillah uang, enggak lah banyak kali untuk minum kopinya, karena aku tahu kan dapat amplopnya aku malam ini, makanya enggak aku ambil kan gitu. Adanya kan Pak. Iya, kan namanya rezeki Pak Geci, mana boleh tolak-tolak itu. Nah ini Bu, udah setiap ku ambil, ku masukkan kartu ATM tadi ke dompet, handphone tinggal di atas mesin ATM. Jalanlah Pak, udah mau sampai tadi Prof kemari, jauh kan dari Kuala Simpang kemari. Astaghfirullahalazim, ingat saya mana handphone saya, cari di mobil nggak ketemu. Adik saya bilang, bang mungkin tinggal
teleponnya masih berdering, putar balik bu. Udah mau sampai masuk kota Langsa, putar balik. Sampailah ke sana, jumpai security satpam, cek CCTV rusak, tengok handphone sudah nggak ada. Saya cuman satu pak, kalau memang rezekiku takkan tertukar kepada yang lain. Ku bilang, udahlah handphone, rezeki kau hilang di Kuala Simpang, Nangro, Aceh, Darussalam. Tapi aku yakin orang Nangro itu baik-baik pak. Begitu aku pergi, nggak lama masuk telepon nomor kubu. Pak, ya mohon maaf pak. Kenapa? Ini bapak yang punya handphone. Iya. Izin pak, tadi ada pak profesor nelpon, ku angkat. Aku ngeri juga, pikir pak profesor kenapa perempuan ngangkat telepon, kan gawat itu pak. Kemana Ustadz nih katanya, tapi itulah kejadian. Jadi artinya apa? Balik tuh handphone bu. Yang pertama, mentalnya sehat bro. Mentalnya sehat, balik tuh handphone bu. Kalau di Sumatera Utara udah tinggal nama tuh handphone. Jangankan handphone, selop aja pulang dari masjid hilang pak. Aku musim maulid nih ngisi ada beberapa tempat, 3 kali ganti sendal. Kenapa? Hilang terus. Makanya aku pakai selop swallow, mau hilang lah. Tapi inilah memang mental bapak ibu orang tua kami. Makanya tadi saya di Aceh luar biasa, balik itu handphone, dalam hatiku sujud syukur, ya Allah, mudah-mudahan orang yang mengembalikan itu betul-betul mulia hatinya, diangkat Allah derajatnya. Nah ini yang dipraktekkan oleh Nabi. Tenang kau ya Abu Bakar, Allah bersama kita. Dibuka pintu bikin Abu Bakar musuh di luar, tapi dengan izin Allah disitulah waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim. Lanjut bu. Iya, saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kujadikan di sekeliling mereka dinding, di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, dan kubutakan pandangan mata mereka, kata Allah. Matanya tidak buta, tapi pandangan matanya dibutakan oleh Allah. Begitu keluar Rasul dengan Abu Bakar, satu orang pun tentara jahiliyah termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab nggak ada yang tahu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar keluar rumah. Jadi bapak ibu orang tuaku, ampuh betul pak surah Yasin ayat yang ke-9 ini bu, ampuh. Tapi jangan dipraktekkan kalau ada orang minta utang ke rumah. Begitu datang orang minta utang, waj'alna min baini aidihim, selesai. Makanya kalau kami di Sumatera Utara tuh banyak orang takut buka pintu sekarang. Kenapa takut? Katanya mekar. Takut buka pintu. Mudah-mudahan di Nangro enggak begitu. Nah artinya apa Pak Ustadz? Inilah Nabi kita hebatnya. Jadi wajar kita peringati maulidnya pada malam hari ini. Kenapa? Karena yang mau kita contoh itu adalah sosok yang hebat, lahir batin hebatnya, sempurna hebatnya, nggak berujung hebatnya. Jadi apa yang perlu kita contoh dari Nabi Ustadz dengan peringatan maulid ini? Pertama, yuk kita perbaiki akhlak kita kepada Allah. Bu, yuk perbaiki akhlak kita kepada Allah. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Nggak usah payah-payah tuh, yang 5 waktu dalam satu hari satu malam kita perbaiki. Apalagi kami yang laki-laki, Masjid Al-Iftah besar, megah, gagah. Tuh yang 5 waktu ayo sama-sama kita perbaiki. Nggak lamanya sholat tuh, paling lama hanya berapa? 5 waktu itu kita bilang aja satu waktu 5 menit. 5 dikali 5 baru 25 menit. Lebih lama lagi awak berdandan daripada awak sholat. Mohon maaf, ini berdandan untuk apa namanya, membentuk alis mata nih, lama itu bu. Jadi kalau udah umur 65, 67 nggak usah nyukur-nyukur alis mata lagi. Nanti dicukurnya bergeser tangan itu. Begitu dicukurnya hilang separuh. Kan nggak mungkin mau pergi dia pengajian hilang separuh alis matanya. Mau nggak mau pakai celak lah, celak pun habis. Dilihat cucunya, rupanya cucunya sekolah TK Islam, ada pensil cat krayon dihajarkannya ke alis matanya. Begitu pergi undangan luar biasa, panas, makan daging panas, berkeringat, luntur bu pensil cat tadi. Dilap bikin ibu tuh hitam sebelah matanya. Kejadian pernah aku tengok memang. Tanya, kenapa Ustaz nengok-nengok aku? Enggak, aku bilang kenapa hitam sebelah wak? Aku bilang rupanya pensil catnya luntur pak.
Nah, makanya kita kalau bisa dalam hidup ini mencemana Pak Ustadz, yuk yang 5 waktu kita perbaiki. Tapi untuk khusyuk tuh Pak Ustadz nggak semudah membalikkan telapak tangan, betul? Ada yang mengatakan kalau khusyuk mengosongkan pikiran, berat. Cemana ngosongkan pikiran? Pahit itu Pak. Kalau yang kosong pikiran itu yang jalan dari simpang sana ke sana, balik lagi, jalan lagi, mondar mandir, itu yang kosong. Kalau kita mana bisa kosong pikiran? Allahu Akbar, apalagi dia jualan punya kedai. Allahu Akbar, Bu, beli. Udah berdebar jantungnya. Oh Bu, beli. Kata yang datang tadi, dia nggak tahu kalau kita lagi sholat. Mau nggak mau yang beli tadi bilang, apa nggak jualannya Ibu nih? Aku bolak-balik manggil nggak disauti. Dia nggak tahu kita lagi sholat. Lantas kata si yang beli tadi, ku pindah aja lah ke kedai lain, padahal banyak mau ku beli. Gula 5 kilo, beras segoni, goyang ibu tuh sholat Bu. Jangan-jangan belum sampai 4 rakaat, katanya bentar, katanya dikejarnya. Kenapa Ustadz? Inilah cobaan orang sholat ini memang besar. Karena ada satu setan yang bernama Khonzab yang suka mengacaukan ingatan kita. Mohon maaf Pak Imam, terkadang ayat yang kita baca langganan bisa lupa Pak. Ibu pernah nggak rakaatnya yang lupa Bu? Sholat zuhur ini 3, 4, 4, 3. Udahlah ambil aja lah yang 3, rupanya udah 4, 5 rakaat zuhurnya. Ada tuh kerjaan Khonzab itu. Ya imam aja terkadang bisa salah baca kok. Makanya imam kita sini luar biasa, beda sama imam kami di sana. Imam kami di sana itu Pak, siapa yang mau, siapa yang betul-betul dianggap mampu maju ke depan, itu imam kami di sana. Beda sama kita di sini, memang dipilih betul-betul. Ayat langganan bisa lupa, mohon maaf, dibacanya wattin, larinya ke wal asri. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Udah mulai mau lari tuh. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Yang belakang nggak ada hafal. Allahu Akbar, malaikat geleng kepala, itu ayat pun lari. Itu masih mendingan agak panjang Pak Ustadz katanya, ayat langganan Pak. Qul ya ayyuhal kafirun bisa berputar-putar, nggak nutup di situ. Ini mohon maaf Prof, hampir mirip itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kapan kejadian? Tadi waktu aku sholat maghrib. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Saya di ujung Pak, nggak ada hak saya mengingatkannya. Yang di belakang mungkin nggak ngerti. Dalam hati kenapa wala antum wala ana aja? Jadi karena nggak ada yang di belakang mengingatkannya, saya dari ujung Pak. Lakum dinukum. 2 kali lakum dinukum, baru teringat dia. Itu pun kurasa udah memang gagok lah tadi itu. Mungkin bukan imam setempat, mungkin tasakin apa imam lain Bu. Sebelum masuk kota Langsa tadi, lakum dinukum, ingat dia, lakum dinukum walad dolin. Ibu-ibu yang belakang amin. Ya aku diam aja, aku ikut imam. Imamnya ke jurang kita Pak. Ya kenapa? Orang lupa kan nggak dihukumkan dosa. Mana ada orang lupa berdosa? Awak puasa, tiba-tiba lupa Bu, minum. Yang udah terminum itu kan rezeki. Kalau yang masih ada sisanya jangan diminum lagi kan gitu kan, berpuasa. Inilah hebatnya tadi Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kita sholat aja terkadang belum bisa kita 100% khusyuk, udah dianggap kita oleh Allah melaksanakan perintahnya. Alhamdulillah, ini Pak Geci luar biasa. Wih, kalau mengkonsentrasikan pikiran berat apalagi gara-gara handphone. Mohon maaf Bu, kalau ibu pernah kalau ke main-main ke Sumut sana, ada satu kota namanya Tebing Tinggi. Nah itu Pak, saya ceramah ke sana. Saya bilang sama kawan saya, Ustadz juga, kebetulan dia lagi kosong jadwal.
abang mau ikut aku ke tebing? Mau, biar aku nyetirkan kau, katanya. Boleh. Abangku ini pecinta dangdut, Bu. Lagunya kalau nggak Mansur S. Megi Z, Imam S. Arifin, Muksin Alatas, lagu-lagu itu semua. Bahkan yang paling suka dia Mansur S. lagu Zubaidah. Nada drinknya Pak, Zubaidah. Jadi siap ceramah, aku bilang, bang, handphone matikan, kita mau sholat, ini masjid besar bang. Iya, katanya. Rupa dia matikannya, nada drinknya Zubaidah, diletakkannya prop handphonenya di atas mimbar. Ini kejadian nyata, Bu. Udah mati bang, udah aman, tenang kau, kata. Iyalah, aku bilang, namanya abang senior awak. Adalah kami wudhu karena kamar mandi masjidnya itu kecil, orang ramai, kami dapat sab yang ketiga, udah terlambat. Rakaat pertama, kedua aman asarnya, masuk rakaat ketiga, mungkin istrinya nelpon Pak. Menyanyilah handphone tuh Zubaidah, kalau kau tak percaya belahlah dadaku. Aku sebelah Ustadz nih Pak, mau ku tahan perutku. Kenapa ditahan Ustadz? Kalau nggak ketawa Bu, ku intip dia, ya Allah, handphone kau bunyi dalam hatiku. Berdendang Zubaidah masjid itu 2 rakaat. Dalam hatiku, masjid kan kalau sholat hening Pak, berdendang. Cobalah bayangkan ya, yang nelpon, kalau sekali ditelepon nggak diangkat, mungkin lagi sholat, tunggulah setengah jam lagi. Tapi itulah godaan setan yang bernama khonzab, yang suka mengacaukan ingatan kita ketika sholat. Sampai salam Zubaidah, siap salam, balik imamnya Pak Geci. Siapa yang punya handphone ini? Aku diam lah, orang yang punya bestiku diam aku. Kita kalau besti diam mah, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Kalau pecah di mulut bukan besti apa Ustadz, baskom. Ini udah akhirnya apa? Udahlah Pak, usah marah-marah, baru siap sholat menghadap Allah Pak, hilang keberkahan. Bukan begitu Ustadz, terganggu konsentrasiku tadi sholat. Dalam hatiku aku lebih terganggu Pak. Kutanya, kenapa Bapak terganggu sama lagu itu? Cemana aku tak terganggu, aku juga hafal lagu itu, kata Bapak tuh. Sama model imamnya Pak. Kalau masih 11-12, udahlah itu ya kan Pak. Lah biarkan aja. Kenapa? Inilah godaan kita yang sholat Pak. Nggak semudah membalikkan telapak tangan. Saking kan pengen khusyuk saya Bu, saya ikut pelatihan trainer sholat khusyuk. Bayar Pak Geci 7 juta lebih. Alhamdulillah nggak khusyuk juga. Jadi kalau kita sholat tuh, kalau bisa, ini mohon maaf nih, kalau bisa jaga hati awak. Kadang kita nih serba salah, imam nih kasihan Pak, serba salah. Panjang ayat dibacanya, ngomel dia di belakang. Lama kali pun. Besok pindah lah, aku nggak masjid ini lagi, pindah aku masjid sana. Rupanya besok malamnya imam yang ini ke sana. Kena aku lagi katanya. Ini hati. Nanti imamnya baca ayat pendek, Bu, mohon maaf. Apa nggak hafal dia yang panjang? Kata cobalah. Serba salah. Jadi kalau bisa kita ini bagaimana Ustaz? Sholat tuh kita betul-betul jaga hati kita. Jadi untuk khusyuk tuh nggak semudah membalikkan telapak tangan kita. Kalau bisa waktu takbir aja Allahu Akbar, kata Imam Al-Ghazali, udah syukur alhamdulillah. Dia tahu waktu dia kerjakan tuh pada waktu itu, sudah syukur alhamdulillah Pak. Kita pejamkan mata gelap, dibukakan mata terang. Jadi dulu waktu kami belajar di madrasah, muallim ini sempat bilang begini, kalau kau sholat janganlah pakai baju yang dapat mengganggu konsentrasi orang lain. Mohon maaf Bu, pakai baju yang dapat mengganggu konsentrasi orang lain. Ini izin saya, waktu musim pilpres kemarin masjid kami begaduh sama imam dan makmum gara-gara baju. Imamnya dipakainya 02, Allahu Akbar. Yang makmum 03, yang azan 01. Apa nggak suruh aku nengok imam tuh, katanya udahlah Pak, gara-gara baju jangan. Ini baju ini dapat mengganggu konsentrasi orang lain. Apalagi papan hasil infak masjid pas di depan orang sholat diletakkan pengurus BKM. Pap, begitu sholat Allahu Akbar, terbacalah Tengku Mahmud 1 juta. Dalam hati dia pelit kali, Tengku Mahmud kaya pun 1 juta, kata cobalah. Baru tengok paling bawah, lek selamat, la ilaha illallah, berapa? 15.000, parah kali selamat nih, kata cobalah Bu. Artinya apa? Inilah kalau kita sholat Pak, kalau BKM kita luar biasa.
Ada kadang masjid itu diletakkannya pas di depan orang sholat, mengganggu konsentrasi. Jadi oleh karena itu ayo sama-sama akhlak kepada Allah kita perbaiki. Nggak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi untuk belajar bab khusyuk itu panjang perjalanannya. Saya dulu Pak, kalau belajar bab khusyuk, saya anak santri Prof. Saya 6 tahun mondok Pak. Kalau kita di Nangru apa Ustaz? Dayah ya. Nah kalau kami sana pondok pesantren. Saya 6 tahun Bu. Taman SD dimasukkan almarhum ayahku, aku ke pondok pesantren. Masuklah pondok pesantren. Jadi belajar bab khusyuk. Lama belajarnya Pak. Bolak-balik kutanyakan sampai marah Abuya ini. Cemana khusyuk itu Abuya? Udah nanti kau tahu sendiri. Terakhir dibilangnya, kalau kau mau khusyuk, kau tetapkan imanmu, kau bulatkan hatimu. Makin pening. Cemana menetapkan iman, membulatkan hati? Mama awak di kampung jualan kue Bu, tahu Ibu ondol-ondol. Membulatkan itu aku tahu, tapi kalau membulatkan hati belum tahu Pak. Tapi karena Abuya yang memerintahkan, Ustadz mau nggak mau. Santri ini kan sami'na wa ata'na, mana bisa bilang tidak Pak. Kalau kata Abuya lompat kau, lompat Pak, itulah kami. Begitu sholat Jumat, masjid kami besar sebesar masjid kita nih, tapi belum siap, belum ada dananya, dindingnya belum ada Bu, baru atap sama tiang. Pesantren itu di kampung gitulah, belum berpagar lagi dia, masih banyak rumah warga di sekitarnya. Jadi begitu sholat, kebetulan saya tukang azan diamanahkan. Santri kami laki-laki pada tahun 750 orang, laki-laki aja. Sholatlah, masuk. Kata Buya, ini kita mau sholat Jumat nih. Iya Buya. Tetapkan imanmu dan bulatkan hatimu. Baik Buya. Sholatlah kami Bu. Salli fardul Jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ingat, tetapkan iman dan bulatkan hati. Karena belum tahu cara membulatkan hati Bapak Ibu, badanku yang kubulatkan. Anak umur 13 tahun lah. Karena yakin kurang bulat, kulirik kawan sebelah kanan, dia pun bulat, semakin bulat aku sholat. Jadi kami rakaat pertama tuh Pak, bulat-bulat semuanya. Nggak ada yang lonjong, nggak ada yang gepeng, bulat semuanya. Habis rakaat pertama, masuk rakaat kedua, masih bulat. Imam baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Karena masjid belum ada dindingnya, masih di perkampungan warga. Alhamdulillah, rupanya lepas kambing biri-biri jantan punya warga tuh besar Pak, mau disembelih, lepas lari pas ke depan imam. Puk, ku tengok meliri imam kami Bu. Karena melirik, kami pun meliriklah ke kambing tadi. Imam terus baca Fatihah, sampailah kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bayangkan suara 750 jemaah. Amin. Terkejut kambing tadi. Rupanya kambing jantan tuh kalau terkejut bukan lari, dia makin agresif, makin macam mau menanduk dia. Karena kambing macam mau menanduk, imam mulai mereng Pak. Ram. Karena imam mereng, kami mereng semuanya. Sami'na wa ata'na, anak santri ini Pak. Dihajar sama imam baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, nggak panjang lagi ayatnya. Qul huwallahu ahad, main kulhu aja. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku imam, tapi rukunya udah mereng. Allahu Akbar. Karena imam ruku, kambing terus pasang ancang-ancang di bawah. Dalam otak kambing, ini mungkin lawanku ini. Imam udah ketar-ketir, i'tidal Pak. Sami Allahu liman hamidah. Bayangkan suara 750 jemaah Bu. Rabbana walakal ham. Berpikir imam, ini kalau aku sujud apa yang terjadi? Sujud rukun sholat kan Tuhan. Kalau aku nggak sujud, cemana jemaahku? Yang di belakang protes lah, yang santri senior. Subhanallah, dalam hati imam dia muncung kau. Udah taunya aku mau sujud, tapi kambing di bawah. Usah kau subhanallah, kan betul Pak, taunya dia mau sujud. Mau nggak mau sujud Bu.
Allah. Belum sampai kening imam ke sejadah, kambing lompat menghantam imam, imam lompat, bubar sholat Jumat. Nyata Pak Geci, karena udah sholat bubar tadi macam mana, batal Jumat. Imam pun lompat. Saya kena di depan, saya tangkap kambing, ku ikat di tiang masjid, ku tengok lari imam kami. Jadi belum dapat keputusan, datanglah kiai besarnya, Abuya yang senior lah. Udah nggak ada Jumat lagi, zuhur aja. Zuhur kami Pak. Begitu sore ku tanya, izin Abuya apa? Abuya bilang kalau khusyuk tetapkan iman dan bulatkan hati. Ya, tapi mengapa tadi siang waktu kambing lompat menghantam Abuya, Abuya lompat? Diam mulut kau, katanya. Kalau enggak lompat aku tahu kau meletup kepalaku dihantam kambing. Nah inilah. Jadi enggak semudah membalikkan telapak tangan kita. Paling tidak dapat sikit-sikit konsentrasi dan syukur, alhamdulillah. Begitu dia Pak, insya Allah mudah-mudahan. Nah kalau kita tadi luar biasa memang. Dari mulai saya tadi sholat zuhur, asar, maghrib, asar dan masuk Aceh tuh, maghrib masuk Aceh, sampai isya, luar biasa. Jadi kita tuh kalau berbeda-berbeda sedikit biasa, tapi jangan berpecah belah. Kalau masalah khilafiyah, masalah furu'iyah ini dalam masalah fikih, Ustadz izin, nggak akan ada yang sama itu. Ada yang takbirnya Allahu Akbar, sini tangannya Pak, itu pula pendapat dia. Ada dalilnya Pak Ustadz, dia belajar sama gurunya ada. Ada yang takbirnya di dada, Allahu Akbar ada. Yang nyongket aja pun ada, Allahu Akbar. Itu entah dalil apa dipakainya, pura nggak tahu kita. Itu kalau aku bilang Pak, itu namanya takbir cucak rowo. Allahu Akbar, gini saya takbirnya. Nah tapi dia masih mau sholat menghadap Allah. Ini akhlak kita kepada Allah kita perbaiki, karena kita perlu Allah Bu. Kita perlu Allah. Harta, pangkat, jabatan dan kedudukan siapa yang ngasih? Allah. Saya mohon maaf, demo yang terjadi baru-baru ini yang heboh sejagat maya, apa penyebabnya Pak Ustadz? Enggak lain enggak bukan gara-gara lidah. Kan gara-gara segelintir lidah orang yang tak bertanggung jawab toh. Cobalah bayangkan, lidah ini tajam Pak, tajam Bu. Lidah ini jangankan dia ngomong, kalau kata orang Jawa dia melet-melet depan orang, ngamuk orang itu gara-gara lidah ini. Nggak percaya coba depan uak tua kalau kurang lidah awak mengamuk dia. Ini lidah ini tajam, lidah ini. Kalau dalam pepatah Arab dikatakan al-lisan saghirul jirmi wa azamil jurmi. Lidah itu katanya walaupun pipih tidak bertulang, tapi manfaat dan mudarat yang dihasilkannya cukup besar. Itulah lidah. Jadi jaga lidah awak. Begaduh suami istri gara-gara apa? Lidah ditamparnya istrinya. Di mana kejadiannya? Lampu merah. Si bini sariawan, kering bibirnya. Dibasah-basahkannya bibirnya pakai lidah. Yang sebelah dia mantan dia dulu. Pikir ngasih kode, senyum nampak dari kaca spion, pang. Gara-gara apa? Lidah. Makanya lidah ini kita jaga. Saya mohon maaf kalau wirid Yasin kita hari apa Bu? Hari Kamis. Nah kalau lagi wirid Yasin lidah dijaga. Kadang pulang wirid pahalanya hilang, lontongnya jemek ya Wak. Dicacinya Pak. Itu risol apa tuh, kecil kali, cabenya yang besaran. Nah ini Bu, tadi ku tengok sotonya lain, encer kali, kena mencaci aja kerjanya. Akhirnya apa? Selesai udah. Saya tengok uak tuh kalau wirid, kenapa rupanya? Kayaknya nggak pernah ganti jilbabnya, suka-suka dia aja Bu. Datang kata uak tuh, diam kamu mau ganti nggak ganti, aku urusan aku. Wah, inilah akhirnya apa? Wiridnya bukan dapat pahala, dapat dosa. Yasin dibaca, tahtim dibaca, tahlil dibaca. Kadang lagi tahlil bisa berdosa. Bagus-bagus dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nampaknya makanan disediakan oleh ahli bait di dapur. Rupanya ubi sama pisang. Langsung berubah tahlilnya, la ilaha illallah. Tutup. Ini kadang cari dosa yang model begitu Pak. Ini kalau bisa kita tuh kalau wirid bagus-bagus saja. Ibu, ada kawan awak biasa nggak pernah pakai kaos kaki, tiba-tiba pakai kaos kaki nutup aurat, jangan dihina dia,
demam kau, nggak usah. Kadang musil kali mulutnya. Enggak, wah aku belajar tutup aurat kata Pak Ustadz. Oh, kukirain demam. Nanti Kamis depan kita lagi masih demam kau. 3 Kamis gitu kan berhenti dia wirid Pak. Kita nih kan kalau orang berbuat baik kita dukung ya Bu ya. Ya kan Pak, nggak ada orang yang sempurna, betul nggak? Siapa yang sempurna rupanya? Kalau kita baca dalam kitab Durratun Nasihin itu seram kita membacanya. Walaupun sebagian pendapat mengatakan banyak hadis doif di situ. Tapi kita jadikan barometer ukuran. Coba tengok Bu, mohon maaf. Seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang tapi matinya masuk surga. Bahkan seorang wanita malam, mohon maaf, seorang wanita malam yang siap menghibur pelanggannya, tiba-tiba terasa bau taubat, pulang nampak seekor anjing yang kehausan, dikasih minum tuh anjing Bu. Mati, masuk surga. Cuman surga yang mana kan bukan urusan kita, itu urusan Allah. Biasanya dia jumpa lah sama-sama besti dia. Loh, Lele kok nang kene Le? Aku kan pelangganmu, kata Lele. Ya satu surga orang tuh. Tapi masuk juga. Ya kan Pak Geci. Yang penting masuk, cuman surga yang mana bukan urusan kita Pak. Surga itu urusan Allah. Jadi kalau Abu Nawas itu berdoa, doanya satu, ya Allah aku nggak pantas ke surgamu, namun aku nggak sanggup ke nerakamu. Minta yang mana? Minta ridho Allah. Itulah kata para kita abuya kita sering mengatakan, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah engkau yang ku maksud, ya Allah keredoanmu yang kutuntut, ya Allah. Kan itunya sering dibaca oleh abuya kita. Kenapa? Mengharapkan ridho dari Allah Bu. Jadi yuk mantapkan dulu yang 5 waktu itu pelan-pelan. Nggak bisa sholatnya berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya berbaring. Berbaring hanya bisa menggerakkan tangan, nggak bisa tangan bergerak-gerakkan mata. Mata nggak bisa bergerak, hanya terpejam ingat hati kita kepada Allah. Hati juga nggak bisa ingat, umumkan di Masjid Al-Iftah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Itu aja kok payah kali. Ini betul kan Bu? Ini kadang banyak alasan kita. Aku kadang capek Bu. Saya juga adanya majelis-majelis kita Prof di kampung itu sering saya keliling, itu nggak pernah saya tinggalkan ketua, nggak pernah itu. Kapan lagi sholat? Cemana mau sholat Pak? Hamil tua besar kali perutku. Cemana bernapas pun payah Pak Ustadz. Enak lah nggak pernah hamil, awak pula direpetinya Bu. Apa ini? Iyalah nanti lahir anak sholat ya Bu. Ku tengok udah lahir. Ustadz kan mengajariku belum lepas nipas 40 hari haram. Pandai pula mulutnya Pak. Iya aku bilang nanti lepas nipas sholat. Ku tengok udah lepas 40 hari, kenapa nggak sholat juga? Wih belum bisa Pak. Anakku rewel kali, nggak mau minum susu, ASI aja. Menangis saja kerjanya. Ya udahlah, nanti kalau anakku udah nggak ASI aku sholat. Ya, ku tengok udah 2 tahun lebih, kenapa nggak sholat juga? Ustadz tengoklah, cepat kali anakku belajar berjalan. Katanya Bu, rumah kami depan pasar, lampu kereta kencang-kencang, daripada diserempet sama kereta, bagus aku nggak sholat dulu. Ya, nanti ya sekolah anakku sholat aku. Ku tengok udah kelas 2 SD, kenapa enggak juga Kak? Ustadz nggak tengok, besar lagi perutku katanya. Kok begini Pak, sampai kiamat nggak akan bisa berubah. Jangankan saya penceramanya, malaikat Jibril kita undang nggak bisa berubah nih orang macam ini. Makanya kita yuk sama-sama kita makmurkan Al-Iftah ini. Ini Al-Iftah kebanggaan kita. 10, 20, 30 tahun ke depan lagi izin Prof bukan di tangan kita, tapi di tangan anak-anak remaja kita ini Pak. Makanya saya kalau anak-anak nih buat acara remaja senang saya Pak, apalagi dibantu sama orang-orang tuanya. Coba lihat, megah betul acara kita malam hari ini. Wah luar biasa. Tapi ini banyak kosong juga bangkunya. Itu makanya kan contohnya ini karena hujan. Kalau nggak hujan penuh ini. Ini karena hujan ini Pak. Tapi tengok anak-anak remaja luar biasa kreatifnya, kita dukung ini. Kenapa? Karena sekarang teknologi itu udah cukup canggih. Apa yang nggak bisa dirubah hari ini Pak? Badan-badan orang, wajah-wajah awak mirip betul. Bahkan sekarang ini dari jarak jauh kita tahu bagaimana kondisi di Palestina, kondisi di Gaza, kondisi di Iran, di Israel, kita tahu bagaimana kondisi hari ini. Teknologi udah cukup canggih.
Kalau dulu rindu sama anak di perantauan ya Bu, yang rantau cuma nelpon dengar suara. Sekarang udah bisa nengok orangnya langsung ya kan? Bisa jadi 10 tahun, 20 tahun, Pak, 30 tahun ke depan keluar orangnya, shit, macam hologram. Siapa sangka? Teknologi semakin canggih, nggak ada yang nggak mungkin. Sehingga dalam wahyu yang pertama Iqra, kita dituntut membaca, perubahan. Tapi ya ada yang nggak bisa dituntut kalau tidak dipelajari dengan benar-benar. Ada yang tidak bisa berubah kalau tidak dimulai dari sekarang. Apa itu? Akhlakul karimah. Ini kalau udah nggak berakhlak nih hajab kita sudah. Kalau bisa berakhlak. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wa'nan ala wa'nin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayya ilaikal masir. Surah Luqman tuh. Kita dituntut oleh Allah itu untuk senantiasa berakhlak, berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibumu, kata Allah, yang telah mengandungmu dengan bersusah payah, menyapihmu selama 2 tahun lamanya. Ayo berbuat baik kepadanya. Tengok realita yang sekarang yang terjadi, anak membunuh orang tua. Ada nggak Bu? Ya Allah ya Rabb, luar biasa. Tuh kemarin tempat kami itu kejadian gara-gara mau beli handphone nggak dikasih, dilemparnya emaknya pakai batu. Bro, luar biasa ini akhlak anak model begini. Mudah-mudahan kita nggak dapat lah anak model begitu. Itu namanya anak duralek Bu. Itu kawannya Paramek. Nah inilah kalau udah duralek kawannya Paramek, selesai kita sudah. Jadi kalau bisa yuk perbaiki akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah. Dalam sholat kita pinta Rabbighfirli, ampunkan dosaku ya Allah. Banyak dosa kita ini Pak, banyak. Allahu Akbar. Yang paling khusyuk di masjidnya cuman aku. Selesai. Banyak dosa kita. Kita minta sama Allah, Rabbighfirli, ampunkan dosaku. Kemudian apa lagi? Warhamni, ya Allah rahmati aku, kasihani aku, sayangi aku ya Allah. Kalau Allah udah sayang dengan kita, di mana kurangnya lagi? Kita pinta wajburni, ya Allah cukupkan segala kekuranganku ya Allah. Tutup aibku ya Allah. Kita semuanya punya aib, punya kekurangan, ditutupi oleh Allah, aman. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, jangan begini-gini aja. Kita pinta lagi warzuqni, berikan rezekiku ya Allah. Setelah diberikan rezeki, jangan lupa wahdini, tolong bimbing aku ya Allah. Banyak Pak, mohon maaf, diberikan oleh Allah rezeki tapi tak dibimbing oleh Allah. Fir'aun kurang apa rezekinya? Fir'aun kurang apa? Qarun kurang apa? Sa'labah kurang apa? Tapi nggak dibimbing oleh Allah. Kita pinta lagi yang terakhir apa? Wa'fu anni. Setelah diberikan rezeki, wa'afini, afiatkan, sehatkan, kuatkan aku ya Allah, agar bisa beribadah kepadamu. Yang terakhir kita pinta wa'fu anni, maafkan segala kekhilafanku ya Allah. Itulah kita baca 17 kali dalam satu hari satu malam. Bagaimanalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, yuk perbaiki akhlak kepada Allah, itu satu. Yang kedua, dengan peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini, yuk sama-sama kita perbaiki akhlak kita terhadap sesama. Kita perbaiki Pak. Kalau pernah saya sampaikan begini, kita ini satu negara hidup berbagai macam suku bangsa tapi aman-aman saja. Kalau bangsa Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa juga sama, satu bangsa pecah menjadi puluhan negara. Bu, izin saya Bu, kita di Gampung Sidodadi ini kalau manggil bapak itu kan macam-macam. Ada yang manggil bapaknya Abu, ya kan Pak? Ada yang manggil bapaknya bapak. Nah, kalau orang Jawa ada yang pae, ya kan? Ada. Kalau pae jajannya 2.000. Kalau bapak naik jadi 5.000. Kalau papa manggilnya 10.000. Nah kalau papi 20. Nah ini bahkan kalau tradisi kita, kalau kita manggil suami nggak boleh manggil nama, minimal abang lah. Lah kalau orang sana dia manggil suaminya manggil nama, misalnya nama suaminya Zainuddin, ya Zainuddin ta'al, nggak marah suaminya. Kenapa? Memang budayanya begitu. Coba di Gampung Sidodadi, nama suaminya Bejo, Rene, pulang bocor bibir itu Bu, nggak ada akhlakmu depan orang kau panggil namaku. Nah ini budaya kita. Jadi oleh karena itu ayo jaga tuh
Bagaimana akhlak kita terhadap sesama? Bagaimana caranya Pak? Simpel aja, yang gampang-gampang aja. Hakul muslim alal muslim khamsun. Hak kita sama saudara kita ada 5. Pertama, raddus salam, menjawab salam. Kalau ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ini nih kita perbaiki. Kita izin Tuan Imam, kalau tempat kita ada nggak kenduri? Ada kan? Ini kadang Pak mohon maaf kalau pulang kenduri salamnya asal aja Bu. Udah dapatnya bontonnya berkatnya. Oh, yang sana nggak mau kalah. Pulang. Kalau kami sana begitu lah Bu. Pulang kenduri begitu. Assalamualaikum. Salam. Masih mendingan ada lam-lamnya juga. Ada yang ambil ujung aja. Kom. Lam. Ya Allah, bontot dibawa hilang berkah itu. Coba bagus-bagus. Jangankan sama orang hidup Pak. Kita melintasi kuburan diajarkan oleh abuya kita apa? Assalamualaikum ya ahlil kubur. Orang udah nggak ada, nggak pernah dijawab pun Pak. Syukur nggak dijawab sama orang tuh. Kalau sempat dijawab lari kita. Nah ini itu yang pertama. Yang kedua, hak kita sama saudara apa Ustadz? Wa iyadatul marid. Kalau sakit saudara kita, jenguk dia. Karena menjenguk orang sakit itu keberkahannya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Belum pernah kita, tapi menjenguk orang sakit sama keberkahannya. Tapi jangan kalau kita menjenguk orang sakit, begitu kita pulang tambah parah sakitnya. Sabar ya Kak, karena kalau aku tengok sakit macam kakak ini payah ini. Kenapa payah? Aku tengok-tengok tanda-tandanya udah banyak ini Kak. Tipis harapan ini. Kenapa tipis? Karena aku teringat mendiang kakakku pas macam kakak sakitnya. Rumah sakitnya ini juga cuman ruangan yang berbeda. Datang kawannya nyaut, berapa lama kakakmu sakit di sini rawat? Tak sampai 7 hari. Kakak udah berapa hari? 6 sama hari. Entah pun nanti malamnya itu Kak katanya. Begitu pulang tambah parah sakit yang sakit itu berdosa itu Bu, nggak usah. Hibur dia. Nah yang ketiga apa? Wattibaul janais. Kalau ada yang kemalangan bertakziah kita, hibur tuh. Siapa yang dihibur? Yang ditinggalkan. Yang keempat apa? Wa ijabatud dakwah, diundang datang kita. Profesor nelpon saya tengok iya Pak Prof ini apa hal? Saya tengok status iya apa hal ini? Bisa Ustadz Maulid ke Kampung Sidodadi? Bisa. Pas kosong datang aku Pak. Insyaallah Prof datang saya bilang. Kenapa? Saya penceramah nih Bu dari umur 18 tahun. Diamanahkan oleh Buya saya ceramah dari umur 18 tahun. Bayangkanlah itu, dari badan cungkring kurus sampai agak berisi Pak, dari umur 18 tahun. Tapi alhamdulillah kalau dari umur 18 tahun Bu, belum pernah lagi itu saya langgar amanah dari abuya saya. Kalau kau pulang ceramah nak, berapapun dapatmu itulah rezekimu. Ya alhamdulillah, haji orang haji awak, umrah orang umrah awak, berumah orang berumah awak, ada berkahnya Pak Gaji. Jadi Pak Ustadz nggak pernah apa? Nggak pernah. Kalau nggak dikasih, terlewat. Parah kan lah itu kan gitu aja ya. Ya pernah Bu pulang ceramah ngisi nabalkan nama diundang. Pak Ustadz mau datang. Sampailah ke depan sekolah, mobil sini aja Pak. Kita pakai kereta karena rumahku bentengan sawah jalannya. Allahu Akbar. Usah pakai sepatu ya Pak, pakai sendal. Sampai tengah jalan putus tuh bentengan sawahnya Bu. Kereta nggak bisa jalan kaki, lumpur selutut. Begitu siap dicuci lumpur itu belengketan pacet. Sampai ke rumahnya nabalkan nama, siap nabalkan nama. Ustadz pulang juga, pulanglah aku bilang. Aku nggak bisa ngasih apa-apa ya Pak. Cuman inilah Pak baru panen buah sukun. Iyalah Pak, aku bilang dalam hatiku kalau nggak ada udahlah Pak, jangan jadi kerjaan aku lagi. Jalan bentengan sawah, mikul sukun. Kalau telungkup aku di lumpur itu. Tapi karena itu pula rezekinya apa boleh buat. Pak pulanglah Pak sukun tadi. Berat pula Bu 5 biji kan berat lah itu. Sampai ke rumah nanya lah istri. Udah pulang Bang? Udah. Apa tuh? Sukun. Sukun ku bilang lah. Apa kau tak tanya lagi Bang sukun? Ya sukun. Enggak Bang aku nanya. Udah jangan kau tanya. Udah paham aku pertanyaanmu. Ku bilang. Sukun, iyalah goreng, digoreng, tanya lagi, sukun Bang, sukun. Orang rezekinya sukun. Kadang dilemanya lain-lain ceramah ini Bu. Udahlah, siap salat isya ditelepon sama Pak Haji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa Pak Haji? Apa dikasih anggotaku tadi? Sukun, gue bilang lah.
Nanya dia, minta maaf ya Ustadz, memang itu anggota anak buah kapal, rupanya juragan kapal nih Pak, di Stabat. Udahlah, nanti Ustadz besok sebelum jam 10 ke rumah. Biar aku nanti yang apa, itu aku yang nyuruh Ustadz sebetulnya. Iyalah, datang ke rumah Pak Haji, itulah rezeki dikasih Allah. Ini ya Ustadz, alhamdulillah, berkah sukun. Pulang ke rumah ditanya, apa bang? Inilah berkah sukun yang kau tak tanya semalam. Jadi memang begitu kita hidup Pak, romantikanya nggak ada yang sama. Tapi kalau keikhlasan kita utamakan, tenang Pak, insya Allah dunia itu akan datang dengan sendirinya Bu, akan datang dengan sendirinya. Apalagi kita di Nangro ini sejahtera insya Allah Pak, dari mulai tingkat lorong, tingkat dusun, imamnya sampai tingkat apa, insya Allah. Kenapa? Itulah keberkahan Al-Quran itu, keberkahan. Nah, termasuklah kami yang para penceramah, kan keberkahan datangnya bulan Maulid di Nangro Aceh, nggak habis-habis maulidnya, keberkahan. Betul Bu. Malam semalam apa kemarin tuh, minggu yang lalu saya di Tamiang. Itu di apa namanya itu, satu desa apa namanya, Jambu Rambung Pak, di ujung sana. Sampai aku ke sana Bu. Udah gitu sampai ke Sungai Liput sana, sampai Bu. Kenapa? Berkah maulid. Bahkan pernah satu tempat, tapi bukan di Nangro, ada satu tempat masih di kabupaten kami juga. Pergi aku pagi, pulang pagi Bro. Kenapa? Saking kan jauh tempatnya, jalannya luar biasa lewat kebun. Sampai ke sana acaranya banyaknya luar biasa. Kalau kita tadi rapi, banyak acaranya. Sambutan, drama, puisi, ya Allah, dari jam 8 sampai jam 11 malam belum naik panggung. Mak, dalam hatiku tersiksa ini ya. Tapi duduk juga lah, awak terakhir. Pulang pre, duduk juga lah. Jadi begitu naik ditanya sama panitia, masih sanggup Ustadz? Sanggup. Karena pada waktu itu jamaah nggak ada yang pulang. Kenapa? Pada waktu itu Pak Bupati mau bagi-bagi sembako Pak. Buat tumpuk beras sama minyak. Mana lagi? Jangankan beras sama minyak, gara-gara kue aja perhatian ibu berpaling, apalagi beras sama minyak. Bayangkanlah itu. Nggak ada yang pulang. Jam 11 aku naik. Pada Ustadz kami persilakan ceramah. Sampai segala macam ketawa, segala macam serius, sudah sampai jam 12 kurang 15. Gelisah wak yang sana aku tengok. Udah ada yang tertunduk, astuti asal tunduk tidur. Ada yang tersandar di tiang terata. Tapi nggak boleh pulang, kalau pulang hilang beras. Ya udah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala turun saya pas jam 12 Pak. Udah jam 12 lewat 5, udah bertukar hari Senin ke hari Selasa. Udahlah, dipeluk sama camat. Makasih Ustadz, kalau kami undang lagi jangan jerah. Dalam hatiku beratlah kayaknya Pak kalau acaranya sebanyak ini. Datang ketua panitia, dipeluk saya Pak. Rap ketua BKM, dipeluk aku, disalami yang segini. Omak hilang capekku Bu. Kalau kami undang lagi mau Ustadz, mau. Gue bilang lah, namanya manusia Bro, bukan malaikat. Kalau malaikat nggak butuh duit ya kan Pak, manusia. Manusia biasa. Naum subuh, sholat subuh lah ke apa masjid. Siap pulang, kutanyalah mana tadi jasku itu. Ini dikasih tadi, alhamdulillah. Bukalah bang, kata orang. Kubukalah. Begitu kubuka, luar biasa Bu. Rupanya isinya adalah kertas utang panitia peringatan Maulid. Ku tengok uang tenda, uang sound system, uang kue, honor Ustadz. Ku bolak-balik kertas yang nggak jatuh juga honornya. Dalam hatiku, apa Ustadz suruh membayar ini? Gue bilang lah, ya udahlah, mau nggak mau, karena itu rezeki awal tak dalam Quran. Pok kertas tadi. Mudah-mudahan besok pagi berubah, besok siang. Betul, siang datang untuk ketua BKM. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku udah tahu pasti ada sesuatu ini. Kenapa Pak? Aku bilang, mohon maaf Ustadz, tadi malam ngantuk kali mataku, kantong bajuku 2. Sebelah kanan punya Ustadz, sebelah kiri amplop utang. Salah kasih aku. Dalam hatiku, pantasan Pak tebalnya segitu tebal. Ada lagi kertas tuh Pak, ada, aku balikkan. Coba kalau saya koyakkan Bu, lah tersinggunglah perasaan Bapak tuh datang jauh-jauh. Ku balikkan kertas tadi, dikasihnya yang asli, tipis, nggak apa-apa lah, asli dia ini. Mak lain rasanya sama yang tadi malam. Kenapa perlu ku sampaikan? Aku nengok-nengok ketua BKM juga, kantong bajunya 2 atau 1. Jauh nih Pak. Kalau sempat 2 kacau, kurang untung 1. Nah ini
Itu romantikanya, Bu. Jadi memang kita tuh harus begitu. Ya, Bu ya, diundang orang datang, undang kenduri datang, Pak. Wih, besar berkahnya, Pak. Nah, baru itu yang keempat. Yang kelima apa rupanya, Pak Ustadz? Wa tasmiyatul atisi. Hal yang sepele, bersim saudara kita, doakan dia. Sem, alhamdulillah, yarhamukallah. Ada juga orang bersim nggak tahu bersyukur. Sem, celakanya hidung nih katanya, Pak. Padahal penyakit yang keluar. Makanya ditutup dia kalau bersim, jangan ke muka orang. Sem. Kalau begitu memang kurang beradab. Nah, intinya apa? Yuk perbaiki akhlak terhadap sesama. Kalau itu mampu kita perbaiki, mampu kita praktekkan dalam hidup, insya Allah kitalah orang-orang yang paling beruntung itu. Karena orang yang paling beruntung itu nggak banyak-banyaknya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dengan apa kita bahagia? Ya, dengan ilmu kita. Iya, dengan harta kita. Iya, dengan pangkat jabatan dan kedudukan kita. Iya, dengan keikhlasan kita. Bahkan juga yang bisa membuat kita bahagia di dunia dan akhirat, itulah dari anak keturunan kita. Karena biasanya orang tua itu, bapak ibu orang tua kami, yang diharapkan kita dari anak itu kan nggak banyak-banyaknya. Belum pernah lagi kita ngomong gini, nak, kalau kau besar nanti, nak, berapa biaya bapak sama mama membesarkan kau, kau ganti. Pernah nggak, Bu? Enggak. Nyawa yang dipertaruhkan ketika melahirkan anak. Si ayah bekerja, bapaknya bekerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi nggak pernah pamrih sama anaknya. Karena harapan kita sama anak nggak banyak-banyak. Kalau kata orang tua kami dulu, harapan itu cuma 4, Pak. Mau jenderal kamu nak, mau penceramah kamu nak, mau dokter kamu nak, mau TNI Polri kamu nak, mau orang pengusaha besar kamu nak. Yang kami harapkan samamu cuma 4 hal. Apa yang 4 hal ini kalau kata kami orang asahan? 1, wahai anakku sayang, dikala engkau kecil, setiap harinya ibu mandikan kamu nak. Ini untuk yang terakhir kalinya sebelum ibu meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Janganlah lupa kau mandikan ibu. Dari mulai sebesar telunjuk jari telapak tangan anak kita, kita besarkan, Bu. Sampailah besar anak kita, Bapak Ibu. Begitu terbujur jenazah kita di tempat pemandian yang terakhir kalinya, langsung diusapnya dengan tangannya sendiri dari kepala sampai ke ujung kaki. Kita sudah kekaku menjadi jenazah. Kalau itu mampu dilakukan oleh anak kita, apa kata Syauqi? Allah akan ringankan siksa kubur untuk kita. 1. Yang kedua, harapan kita sama anak. Wahai anakku sayang, dikala engkau kecil, setiap harinya ibu berikan kamu pakaian, sehingga terlindungilah kulitmu daripada panasnya sinar matahari dan dinginnya suhu udara. Ini untuk yang terakhir kalinya sebelum ibu meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Janganlah lupa kau berikanlah ibu pakaian dengan helaian kain kafan. Siap dimandikan jenazah kita, tinggal pakaian mahal, tinggal gamis mahal, tinggal kain sarung yang mahal, Pak. Hanya helaian kain panjanglah yang menutup kita. Hanya kain kafan yang harganya murah lah yang membungkus, membalut jenazah kita. Tapi yang membalutnya langsung dengan tangan anak kita sendiri. Kalau jenazah bapaknya 3 lapis dibalutkan oleh anaknya. Kalau jenazah ibunya 5 lapis dibalutkan oleh anaknya. Tapi dengan tangan anak kita sendiri yang membalutkan kain tadi ke jenazah kita. Kalau itu mampu dilakukan oleh anak kita, Allah akan ampunkan siksa kubur untuk kita. 2. Yang ketiga, harapan kita sama anak, siapapun orang tuanya, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini, apa? Wahai anakku sayang, dikala engkau kecil, setiap harinya ayah timang-timang kamu nak. Ini untuk yang terakhir kalinya sebelum ayah
meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Janganlah lupa kau timanglah ayah dengan 4 kali takbir. Siap dimandikan jenazah kita, siap dikafankan, hendak disolatkanlah, diangkat jenazah kita di tempat pembaringan yang terakhir kalinya, dihadapkan ke arah kiblat menghadap Allah. Kalau jenazah ayahnya, anak berdiri di posisi kepala. Kalau jenazah emaknya, anak berdiri di posisi dada. Begitu anak takbir yang pertama, Allahu Akbar, dari langit pertama sampai ke 7 malaikat menyambut kita dengan salam. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna assalam. Allahu Akbar, kata anak, assalamu alayka ya Habiballah. Selamat datang wahai kekasih Allah. Disambut ruh kita, Bu. Allahu Akbar, kata si anak takbir yang kedua, assalamu alayka ya Habiballah. Selamat datang wahai kekasih Allah. 4 kali anak kita bertakbir menyolatkan kita, Pak. 4 kali malaikat menyambut kita dengan salam. Kalau udah malaikat menyambut kita dengan salam, di ujung ayat Allah katakan, alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ini orang tua akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Sehingga kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang tenang, kembalilah kau ke dalam keridhaanku, jadilah kau hambaku, dan masuklah kau ke dalam surgaku, kata Allah. Itu permintaan kita yang ketiga sama anak. Yang terakhir apa? Wahai anakku sayang, dikala engkau kecil, setiap harinya seraya ibu nantikan sampai kedua belah matamu terpejam, dan ibu hantarkan nak kamu ke tempat pembaringan. Ini untuk yang terakhir kalinya sebelum ibu meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Janganlah lupa kau hantarkanlah ibu ke tempat peristirahatan yang terakhir. Sampai ke lubang kubur kita, Bapak Ibu. Kalau ada yang laki-laki anak kita, turun dia ke dalam lubang kubur kita, ke liang lahat kita, dia sambut kedatangan jenazah ayah emaknya. Kemudian dia sandarkanlah kepala ayah emaknya yang sudah jadi jenazah itu dengan bongkahan tanah sebagai bantal. Kemudian dia sandarkanlah wajah kita menghadap tanah liat, menghadap kiblat yang tanah liat yang kering yang kita hadapi. Kemudian dia tutup dengan halayan papan, dia timbun dengan tumpukan tanah. Kemudian di atas tanah badan pusara kita, anak mengangkat kedua belah tangannya dengan kalimat, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, dan dosa orang tuaku yang dalam kubur ini ya Allah. Sayangilah ayah makku ya Allah, sebagaimana ayah makku menyayangi aku sewaktu aku kecil ya Allah. Amin, kata si anak. Amin, kata si anak. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Malaikat mengaminkan doa si anak. Dosa kita akan diampunkan oleh Allah dari mulai kita akil balik sampai kita terakhir kalinya menghembuskan napas yang terakhir. Artinya apa? Bertuahlah kita punya anak yang model seperti ini, bahagialah kita punya anak yang model seperti ini. Artinya kalau kita ingin punya anak yang model seperti ini, dekatkan anak dengan Quran, jangan jauhkan anak daripada ilmu agama. Terakhir sebagai penutup,
kalau remaja Masjid Al-Iftah belum terbentuk, segeralah dibentuk. Dukung anak-anak kita kalau mereka cinta dan sayang kepada masjid. Janganlah nampilnya hanya setahun sekali baru nampil. Ini kan la haula wala quwata illa billah. Bagus penampilannya, tapi kalau bisa jangan setahun sekali. Kalau kata ketua BKM, bila perlu tiap malam kita buat maulid biar ramai masjid kita ini. Wah, luar biasa juga itu Pak. Kurasa nggak sanggup kas BKM kita tiap malam buat maulid. Nah, jadi oleh karena itu semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.